Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Simbolon dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 85635524479. Dengan adanya video ini, saya akan ikut turut serta menyelesaikan tugas tutorial 3 pada sesi 7 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada pertanyaan pertama, kita akan membahas pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan berarti dasar atau fondasi yang menjadi penyangga utama penyelenggara pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan proses pendidikan agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkembang secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan hilang arah dan sulit mencapai tujuan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip utama pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, artinya ketika ada berada di depan, seorang pendidik harus menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Ing madya mangun karso, artinya ketika berada di tengah, peserta didik menjadi pendidik harus membangun semangat, motivasi, dan kemauan untuk belajar. Yang ketiga, tut uri handayani, artinya ketika berada di belakang, pendidik memberikan dorongan dan dukungan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini disebut untuk menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan fasilitator pelajaran. Kemudian pada prinsip ing madya mangun karso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik melalui teknologi digital seperti video pembelajaran, kuis interaktif, dan diskusi daring. Tantangannya adalah peserta didik lebih tertarik pada konten hiburan dibandingkan materi pembelajaran sehingga motivasi belajar dapat menurun. Sedangkan pada prinsip ketiga, yaitu tut uri handayani, guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong peserta didik belajar mandiri. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum merdeka yang menekankan kemandirian belajar. Namun, tantangannya adalah tidak semua peserta didik memiliki disiplin dan kemampuan belajar mandiri yang baik sehingga masih memerlukan pendampingan yang intensif. Contoh aktualnya adalah penggunaan platform pembelajaran digital. Guru tidak hanya memberikan tugas secara daring, tetapi juga membimbing siswa dalam mencari sumber belajar yang valid, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan secara berpikir kritis. Yang keempat, yaitu refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Jadi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional seperti menurunnya karakter peserta didik, rendahnya literasi, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya motivasi belajar siswa. Guru yang mampu menjadi teladan akan membentuk karakter peserta didik. Guru yang mampu membangun semangat belajar akan meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Sementara itu, guru yang memberi dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik akan mendorong tumbuhnya kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penerapan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani tetap relevan sebagai fondasi pendidikan Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus mendukung terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Kemudian pada prinsip ing madya mangun karso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik melalui teknologi digital seperti video pembelajaran, kuis interaktif, dan diskusi daring. Tantangannya adalah peserta didik lebih tertarik pada konten hiburan dibandingkan materi pembelajaran sehingga motivasi belajar dapat menurun. Sedangkan pada prinsip ketiga, yaitu tut uri handayani, guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong peserta didik belajar mandiri. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum merdeka yang menekankan kemandirian belajar. Namun, tantangannya adalah tidak semua peserta didik memiliki disiplin dan kemampuan belajar mandiri yang baik sehingga masih memerlukan pendampingan yang intensif. Contoh aktualnya adalah penggunaan platform pembelajaran digital. Guru tidak hanya memberikan tugas secara daring, tetapi juga membimbing siswa dalam mencari sumber belajar yang valid, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan secara berpikir kritis. Berikut tadi adalah beberapa yang boleh saya sampaikan untuk menjawab soal tugas 3 pada sesi 7. Terima kasih partisipasinya, terima kasih telah menonton sejauh ini. Sebelumnya saya mohon maaf keterlambatan saya mengirim video dikarenakan saya sakit, jadi saya mengirim video di saat-saat terakhir. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa.